julukan Indonesia. Ada yang bilang negara maritim, agraris, sampai kepulauan. Jauh sebelum dinamakan Indonesia, ada 6 nama lainnya yang diberikan untuk tanah air kita ini. Indonesia juga memiliki bermacam-macam suku, bangsa, budaya, ras, dan agama. Ada wilayah dan rakyat itu syarat berdirinya negara. Nah, untuk mengatur satu negara maka diperlukan seorang pemimpin. Negara kita dipimpin oleh seorang kepala pemerintahan, yaitu presiden. Kita mesti senantiasa siap dan bersedia meneruskan perjuangan ini dengan hati yang teguh dan tetap. Setelah setahun merdeka, sudah ada beberapa presiden Indonesia, tidak sama satu dan lainnya, tapi tetap memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Saking banyaknya pulau dan wilayah di Indonesia, pasti tugas presiden tidaklah mudah. Tugas dan tanggung jawab presiden sangat berat, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk kepentingan seluruh masyarakat di Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika, begitulah semboyan yang tertulis di lambang kaki burung Garuda, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Walaupun berbeda, tidak membuat Indonesia menjadi terpecah belah, tetap harmonis dalam persatuan dan kesatuan keragaman tanah air kita. Seperti semboyan kita, berbeda suku dan budaya, tapi tetap satu, Indonesia. Ya kan teman? Nah, lalu apa arti dari burung Garuda yang biasa kita lihat terpajang di tembok sekolah? Ya, sebagai dasar negara berarti contoh panutan yang kita ikuti sebelum melakukan sesuatu. Sama seperti hal baik yang diajarkan mama dan papa di rumah dan di sekolah. Di negara kita juga saling menghargai perayaan hari-hari besar tiap-tiap kepercayaan. Seperti Lebaran, Imlek, Waisak, Natal, dan Nyepi. Kalau ada masalah atau beda pendapat, pasti ada musyawarah di sekolah, di kantor, RT, dan RW. Kalau di rumah, teman-teman juga memberitahu ayah dan ibu kan kalau ada sesuatu yang kurang setuju dan bicarakan jalan keluarnya atau berdiskusi. Kalau kita berbicara tentang bagi sama rata, artinya kita melakukan sila kelima, yaitu adil. Kalau punya adik atau saudara, kita harus berbagi. Begitu juga dengan teman atau sesama. Adil juga pada kewajiban dan hak kita. Jangan hanya mau mendapat hadiah, tapi tidak mau melakukan apa-apa. Kewajiban kita sebagai anak-anak yang belajar, beribadah, membantu ayah dan ibu di rumah, menghormati dan menghargai anggota keluarga, juga orang yang lebih tua, serta wajib menjaga kebersihan. Sedangkan hak kita itu bermain, mendapatkan kasih sayang dari ayah ibu, mendapatkan pengajaran, mendapatkan fasilitas yang bisa digunakan. Budaya kita juga kental akan semangat gotong royong. Nah, semangat ini ada pada sila kelima juga. Teman pasti ingat kan kalau di sekolah selalu melakukan kegiatan bersih-bersih. Di rumah juga kalau sedang bersama keluarga, pasti bareng-bareng membersihkan rumah. Teman, begitu indah kan keselarasan antara dasar negara kita, Pancasila, dan negeri Indonesia yang kaya akan budaya. Ada bermacam-macam bahasa seperti data Kementerian Pendidikan dan Budaya. Di Sumatera ada 26 bahasa, Jawa dan Bali ada 10 bahasa. Di Kalimantan ada 58 bahasa, Sulawesi ada 62 bahasa, dan Papua ada 428 bahasa. Nusa Tenggara Barat atau biasa disebut NTB ada 11 bahasa, Nusa Tenggara Timur NTT ada 72 bahasa. Maluku ada 80 bahasa. Dari bermacam-macam bahasa, kita disatukan dengan bahasa kita, bahasa Indonesia. Meskipun kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, tapi jangan lupakan bahasa ibu kita ya, bahasa daerah. Teman, dengan mempelajari budaya, negara, dan bangsa, berarti kita mempelajari sejarah.
Banyak sekali sejarah yang ada di sekeliling kita. Tapi kadang kita sering lupa. Padahal banyak loh tempat bersejarah yang asik dikunjungi seperti museum. Dari koleksi peninggalan zaman kerajaan sampai lukisan wajah para pahlawan, semuanya bisa dengan mudah kita temukan di sana. Beruntung deh kita bisa hidup di zaman sekarang. Kalau malas pergi ke museum pun, kita bisa klik WhatsApp museum. Jadi tidak ada alasan ya buat malas belajar sejarah Indonesia. Karena itu pentingnya belajar sejarah, supaya kita ingat cerita negeri kita ya teman.